Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irsyad Huiri dengan 3 digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum yang sudah saya lakukan di lab, yaitu di modul 3 tentang komunikasi serial UART pada STM32 dan juga ISP32. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, untuk pendahuluan, komunikasi antar perangkat merupakan bagian penting dalam sistem embedded. Salah satu metode komunikasi yang banyak digunakan adalah UART atau Universal Asynchronous Retrieval Transmitter. UART memungkinkan dua perangkat bertukar data secara serial menggunakan jalur TX atau transmit dan RX retrieve tanpa memerlukan clock bersama. Pada praktikum ini, UART diimplementasikan menggunakan STM32 dan juga ESP32 untuk mengontrol LED, membaca tombol, serta melakukan komunikasi dengan PC. Dan tujuan praktikum di sini adalah memahami konsep dasar komunikasi serial UART, mengkonfigurasi UART pada STM32 dan juga ESP32, mengimplementasikan komunikasi data antar microcontroller dan juga PC, memahami metode penerimaan data polling, interrupt dan juga DMA, mengimplementasikan komunikasi dua arah menggunakan TX dan juga RX. Lalu konsep UART sendiri, UART merupakan protokol komunikasi serial asinkronus yang mentransmisikan data bit per bit. UART menggunakan dua jalur utama, yaitu TX atau transmit untuk mengirimkan data, dan ada RX atau retrieve untuk menerima data. Karena bersifat asinkronus, komunikasi UART tidak menggunakan sinyal clock bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga frame data dan konfigurasi UART. Data pada UART dikirim dalam bentuk frame data yang terdiri dari start bit, data bits, parity bit atau dia opsional, lalu ada stop bit. Lalu konfigurasi yang paling umum digunakan adalah 8N1, yaitu 8 data bit, no parity, 1 stop bit. Lalu kecepatan komunikasi itu ditentukan oleh baud rate. Nah, baud rate itu kayak kecepatan komunikasi serialnya, dan dia tuh ada kayak biasanya yang umum digunakan tuh ada 9600 atau kayak 115.200 bps. Oke. Terus ada metode penerimaan data. Dalam komunikasi UART terdapat beberapa metode penerimaan data. Yang pertama ada polling, yang dimana dia tuh CPU terus memeriksa data apakah telah diterima. Lalu ada interrupt, jadi microcontroller itu merespon ketika datanya masuk. Terus ada DMA, yaitu transfer data dilakukan langsung oleh hardware sehingga lebih efisien. Lalu di sini ada UART pada ISP32. Nah, di sini sama ada yang di STM32. Nah, di ESP32 dia tuh memiliki 3 port UART, yaitu UART 0, UART 1, UART 2 dengan pin yang dapat dipetakan ke berbagai GPIO. Dan di STM32 sendiri dia memiliki 3 USART, yaitu USART 1, USART 2, dan USART 3 dengan pin yang menggunakan fixed alternate function. Lalu USART pada STM32 tuh dapat bekerja dalam mode asinkronus seperti UART. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tentang buffer dan error handling. Dalam komunikasi serial diperlukan mekanisme untuk mengelola data yang masuk. Beberapa konsep yang digunakan, yang pertama ada ring buffer untuk menyimpan data sementara. Yang kedua ada framing untuk menandai awal dan akhir pesan. Yang ketiga ada CRC untuk mendeteksi kesalahan data. Yang keempat ada timeout parsing untuk mendeteksi data yang tidak lengkap. Lalu ada full duplex dan juga half duplex. Di sini dalam komunikasi serial terdapat dua metode pertukaran data. Yang pertama itu ada full duplex, ya, di mana perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan melalui jalur TX dan juga RX. Lalu untuk yang half duplex, perangkat mengirim dan menerima data secara bergantian sehingga tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi kayak proses pengirimannya harus selesai dulu baru bisa menerima data gitu. Kurang lebih gitu. Lalu di percobaan praktikum kali ini kita melakukan sebenarnya ada 4 percobaan, di mana percobaan satu itu kontrol LED pada STM32, terus kayak kita menggunakan komunikasi UART dan juga di sini menggunakan UI-nya Python. Jadi di sini tuh kayak nanti buat nyala matiin si lampu LED-nya itu dari UI-nya gitu. Jadi di percobaan 2 pun sama, cuma dia pakai ESP32. Nah, di percobaan ketiga itu kita menggunakan full duplex, pakai full ini ya, full duplex antara STM32 dan juga ESP32. Nah, buat yang percobaan keempat itu, dikarenakan kemarin waktunya itu sudah sangat mepet dengan buka puasa, jadi dari kelas kami belum ada yang selesai dari percobaan 4 ini, dan kata untuk aspeknya pun atau asisten praktikumnya disuruh berbicara seperti ini, dijelaskan kalau
kami kemarin emang belum selesai di percobaan 4 karena waktu yang tidak memadai, dan untuk project pun kami belum melakukannya karena waktunya tidak memadai. Jadi di sini saya akan membahas 3 percobaan ini. Sekarang di sini saya akan menjelaskan program yang percobaan 1 yang menggunakan STM32 yang UART. Nah, di sini saya udah nge-prompt sebenarnya programnya, jadi sudah saya modifikasi atau sudah saya sesuaikan dengan perintah dan dengan yang akan dipraktikumkan, dan di sini sudah saya prompt di bagian sini oleh si AI-nya. Ini sudah dibikinin codingannya dan ini udah berhasil dan udah nggak ada error, udah selesai pengepromannya. Nah, di sini sekarang saya akan langsung aja ngejelasin buat si bagian ininya programnya. Nah, di sini buat yang di line 1 sampai line 3 ini dia itu import library. Nah, terus ini tuh library ini diperlukan untuk memproses komen yang dikirim melalui UART. Nah, terus di sini juga yang ini dari line 5 terus sampai line 18 di sini dia itu definisi pin dan konfigurasi sistem. Di sini kan bisa dilihat nih, buat LED 1 pinnya ada PP13, LED 2 pinnya ada PP12, terus buat switchnya PA0 gitu. Dan di sini juga ada konfigurasi sistemnya seperti apa. Nah, setelah itu buat yang 20 sampai 21 ini ada variabel global system. Variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan komen yang diterima dari UART, menyimpan status LED, menyimpan status switch, dan menyimpan waktu debounce. Nah, terus abis itu, nah ini bisa dilihat buat yang line 20 sampai line 31 sampai line sini, dia itu variabel global system. Variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan komen yang diterima dari UART dan menyimpan status LED, terus menyimpan status switch. Nah, terus bagian ini tuh penting karena menjadi buffer komunikasi di serial. Nih yang 20 sampai 31 di sini. Oke. Terus buat yang 33 sampai ke bawah sebentar. Sampai yang 46 di sini, dia itu fungsinya mengontrol LED. Ini kan bisa dilihat nih ada if LED-nya bernilai 1, dia apa, jika dia bernilai 0, dia apa gitu. Jadi dia tuh fungsinya apa ya, mengubah status LED gitu buat mengontrol si LED-nya. Terus abis itu yang line 48 ini sampai line 50 ini fungsi membaca switch. Fungsi ini membaca status tombol karena tombol menggunakan input pull up, maka ketika tombol ditekan dia low gitu misalkan. Nah, oke. Terus habis itu kita langsung aja ke bawahnya. Nah, ini buat yang dari line 60 ini sampai line 72 ini sampai sini, dia itu fungsinya menampilkan status. Fungsi ini tuh mengirim informasi ke PC melalui UART. Digunakan untuk memonitoring kondisi sistem dari serial monitor atau Python GUI-nya. Nah, terus abis itu buat yang line 74 ini sampai line 80, sebentar, sampai yang line 80, ini yang line 74 ini sampai line 80. Nah, ini tuh fungsinya menampilkan help comment, menampilkan daftar komen yang dapat digunakan. Terus habis itu buat yang ini line 90 nih sampai line 158 ini, itu fungsi memproses komen UART-nya. Ini bagian penting dari UART-nya. Ini sampai yang 158. Sebentar. Nih, sampai sini. Dia itu fungsi ini tuh memproses komen yang diterima dari UART. Dia tuh penting gitu dalam proses UART-nya, bagian paling intinya salah satunya gitu. Terus buat yang line 161 ini sampai 179, nah di sini yaitu fungsinya membaca data UART. Fungsi ini membaca data dari komunikasi UART. Langkah yang dilakukan dari bagian program lain bagian ini tuh kayak dia mengecek apakah ada data serial, terus membaca karakter dari UART, terus menyimpan ke buffer, terus jika ditemukan error misalkan dia gimana. Nah, bagian ini adalah inti komunikasi intinya dari komunikasi UART antara STM32 dan PC ataupun Python-nya. Terus habis itu buat yang 181 ini sampai 207, nah sampai sini ini itu bagian monitoring switch dengan debounce. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca perubahan tombol, melakukan debounce dan mengirim event ke UART. Nah, terus habis itu buat yang 212 ini sampai 231 ini dia tuh fungsi setup. Dia tuh kan di atasnya pun ada tulisan void setup ya. Nah ini tuh fungsinya bagian ini melakukan inisialisasi sistem, konfigurasi pin LED dan switch, mengaktifkan UART dengan baud rate 115.200, terus menampilkan pesan awal sistem.
Terus abis itu buat yang 234 ini sampai 242, nah sampai yang ini itu fungsinya looping buat perulangan. Program utama yang berjalan terus-menerus, jadi programnya dia akan melakukan looping atau perulangan secara terus-menerus gitu. Oke, nah setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung ini aja, mulai. Ini bisa kita build. Nah, kita tunggu sampai dia selesai dan sukses. Nah, kalau udah sukses seperti ini, kita tinggal upload aja. Sebentar, kita tunggu dulu. Kalau misalkan ada error, teman-teman bisa ngeprompt di sini ya buat menghilangkan errornya. Nah, ini udah sukses nih. Terus kita upload, kita langsung upload aja. Nah, kita upload, tunggu sampai sukses. Nah, nanti kalau udah sukses seperti ini, nanti akan muncul tampilan si GUI-nya kayak gini, yang bisa kita gunakan buat mengatur si LED-nya dan untuk ngetes si bagian ininya, si SP1 dan SP2-nya. Oke, langsung aja kita ke percobaannya. Oke, ini adalah percobaan yang pertama. Kita akan coba konekin dulu buat bagian GUI-nya. Ini kita coba disconnect dulu. Terus kita pilih COM yang sesuai, lalu kita konekkan. Nah, setelah itu kita coba akan menyalakan LED yang pertama. Nah, dari sini, LED nyala. Nah, dinyalakan LED 2, LED 2-nya pun nyala. Kita nyalakannya langsung dari GUI-nya. Nah, terus sekarang kita coba untuk fungsi push button-nya. Nah, ketika push button ditekan, tampilan GUI-nya nanti seperti itu. Nah, bisa dilihat. Nah, ketika ditekan, dia akan menampilkan selain indikatornya menyala, si tulisannya pun berubah jadi press. Nah, ini bisa dilihat ketika push button 1 dan push button 2 yang ditekan, bisa dilihat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan buat program yang percobaan kedua atau yang UART, modul UART pakai ESP32. Nah, di sini buat yang line pertama itu dia ada library-nya. Terus ini buat yang line 4 sampai line 7 ini dia tuh ada definisi pin GPIO-nya. Dia tuh yang dimana ini kan LED 1, pin 1 dia ada di 25. Ini kayak buat definisi pinnya di mana gitu. Ini LED 2 ada di 26. SP1 atau yang button 1 ada di pin berapa. Nah, terus ini buat yang line 10 sampai yang line 47 ini, yaitu pembuatan kelas debound switch atau bagian ini tuh cukup penting karena menangani logika tombol gitu, kayak pas tombol ditekan dia gimana, ketika tombol nggak ditekan dia gimana. Nah, ini tuh digunakan untuk mengelola pembacaan tombol dengan teknik debound agar pembacaan tombol tidak menghasilkan noise atau pembacaan ganda. Terus buat yang lain 12 sampai 18 di sini, ini yang di sini dia itu ada variabel internal class, yaitu variabel ini digunakan untuk menyimpan status tombol. Terus buat yang lain 20 sampai 25 di sini, nah dia itu constructor class atau dia tuh digunakan untuk menentukan pin tombol terus memberi ID switch kayak SP1 atau SP2. Terus di sini buat yang 27 sampai 29 dia ini ada inisialisasi pin switch. Terus abis itu buat yang line 31 sampai 47 di sini dia itu digunakan untuk membaca kondisi tombol terus melakukan debound, mengirim status tombol kayak gitu. Ini tuh fungsi membaca switch-nya. Terus abis itu di 49 sampai 50 di sini, nah ini tuh inisialisasi object switch. Terus di yang 52 sampai 68 di sini ada fungsi setup-nya. Nah, terus nah ini yang penting nih di bagian 54 sampai 55 di sini dia tuh inisialisasi UART-nya. Di bagian ini tuh digunakan untuk mengaktifkan komunikasi UART antara ESP32 dan juga PC-nya. Terus dan di sini juga untuk baud rate komunikasi yang digunakannya itu bisa dilihat ini 115.200. Nah, terus habis itu untuk konfigurasi pinnya di ini 57 sampai 61 ini konfigurasi pin. Terus ini untuk kondisi awal LED-nya ketika awal tuh gimana. Terus ini line di sini ini tuh pesan sistem siap. Terus habis itu di sini ada fungsi buat loopingnya nih dari 70 sampai 93 ini tuh fungsi loopingnya. Nah, terus abis itu di sini buat dari line 72 sampai line 88 ini tuh fungsinya
ini juga bagian UART yang penting nih, karena di sini tuh bagian ini mengecek apakah ada data yang diterima melalui UART dari PC. Terus jika ada data, maka program membaca perintah menggunakan yang ini, string command, terus serial ini read string until, nah pakai yang ini. Terus ada contoh perintah dari Python-nya, kayak misalkan LED 1 on, terus kayak LED 2-nya off gitu, misalkan. Terus di sini buat line 76 sampai 80 ini tuh parsing perintah gitu, program parsing perintah. Terus habis itu yang ini 82 sampai 87 ini mengontrol LED-nya. Nih. Jadi kalau misalkan Python mengirim perintah LED 1 on gitu, nanti LED 1-nya akan on, atau LED 2 on, nanti LED 2-nya akan on gitu. Terus buat yang 91 sampai 92 ini, 93 ini dia tuh fungsinya buat memonitoring tombol gitu. Jadi membaca kondisi tombol dan mengirim statusnya ke PC melalui UART. Oke, setelah seperti ini bisa kita ini aja kita upload, kita upload, terus kita lihat langsung aja. Oke, ini udah kita upload. Sekarang kita tunggu dulu sampai dia udah berhasil dan juga udah sukses. Nah, ini udah sukses. Nah, dia akan muncul tampilan GUI-nya kayak gini. Nah, ini pertama-tama kita pilih dulu konekin COM-nya dengan COM yang sesuai. Di sini saya pakai COM 6. Terus abis itu kita coba nyalakan sebentar. Kita coba nyalakan untuk si LED-nya. Nah, ini LED pertama kita nyalakan, dia nyala. LED kedua dinyalakan, dia nyala, bisa dilihat. Nah, ini ketika push button ditekan, nah si tampilan GUI-nya dia akan seperti ini. Tampilan buat si switch di GUI-nya dia akan seperti ini. Nah, oke, ini udah sesuai ya. Oke, sekarang aku mau ngejelasin buat program yang percobaan 3 yang full duplex-nya. Nah, di sini kita langsung aja buat yang bagian 1 sama 2 ini, dan ini bagian buat import library-nya. Nah, di sini buat yang Arduino H ini untuk yang fungsi-fungsi dasar Arduino, terus yang string H ini untuk fungsi string, terus buat yang di line keempat ini sampai 5, dia itu bagian konfigurasi UART-nya. Ini bagian penting dari UART-nya, dia tuh mengaktifkan UART 2 nih, UART 2 pada STM32. Terus di sini buat line 7 sampai line 27 dia itu penjelasan sistem yang dimana ini tuh menunjukkan komunikasi full duplex-nya kayak seperti apa gitu. Ini bisa dilihat dari STM ke ESP terus ke PC. Nah, ini ada buat penjelasan si sistemnya. Nah, terus ini buat yang bagian LED-nya, ini buat bagian switch-nya. Terus ini untuk yang format GUI-nya. Nah, terus setelah itu buat yang 29 sampai 30 ini konfigurasi baud rate. Nah, ini bisa dilihat untuk baud rate-nya dia ada di angka 119.200. Terus buat yang di line 32 sampai 41 ini sampai sini dia itu yang ini 32 sampai 36 ini dia itu definisi pin LED, terus yang 38 sampai 40 ini dia definisi switch-nya. Kayak switch-nya dia tuh di tombol berapa gitu kan. Di pin berapa, mohon maaf. Terus habis itu buat yang 42 sampai 49 ini tuh variabel status sistem. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan status LED, terus menyimpan status switch sebelumnya. Terus buat yang 51 sampai 60 ini bisa dilihat ini nih buffer komunikasi serial. Ini juga bagian penting dari UART-nya, yaitu digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari UART. Nah, ini bisa dilihat dari buffer PC ke ESP32 ini bagian pentingnya. Terus habis ini buat yang line 62, 63 sampai 66 ini dia fungsi mengontrol LED. Ini fungsi untuk menyalakan LED, mematikan LED. Terus habis itu buat yang line 68 sampai line 80 bisa dilihat sini sampai sini dia itu fungsi mengirim status. Dia itu fungsinya mengirim informasi ke PC melalui UART. Terus habis itu buat yang line 82 sampai 107 ini sampai sini dia itu fungsinya merespon komen. Fungsi ini fungsinya merespon komen yang dikirim dari PC. Terus habis itu buat yang line 110 sampai 121 nih sampai sini dia itu fungsinya serial event dari PC. Dia tuh fungsi ini membaca data yang masuk dari PC nih, data masuk dari PC. Terus habis itu buat yang line 124 sampai line 135 dia itu serial event dari ESP32. Nah, dia nih
buat memungkinkan komunikasi dua arah atau full duplex gitu. Terus habis itu buat yang 138 sampai 158, sebentar, ini sampai yang sini, dari sini sampai ke sini, dia itu fungsi setup. Nah ini tuh fungsinya buat melakukan inisialisasi sistem kayak konfigurasi pin LED, konfigurasi pin switch, lalu mengaktifkan UART. Terus habis itu ada dari 161 sampai 192 ini adalah fungsi loop. Sampai sini ini tuh fungsi looping. Dia tuh ada 3 fungsi utama di program yang looping di sini. Dan dia tuh kayak ada monitoring switch, terus ada membaca data serial, terus abis itu juga dia ada memproses command, seperti itu. Oke, langsung aja setelah ini kita langsung masuk ke percobaannya. Jangan lupa buat di-upload dulu, di-build terus kita upload. Setelah itu kita langsung Oke, di sini saya upload. Kita tunggu dulu sampai dia sukses. Nah, setelah itu kita tadi build dulu, sekarang kita upload. Nah, setelah itu kita klik yang upload the run Python file. Nah, ini run Python file buat nampilin si GUI-nya. Kita tunggu aja dulu sampai dia selesai. Nah, nanti dia tampil GUI-nya atau GUI-nya seperti ini. Nah, untuk pertama-tama di sini tuh bisa kita lihat ada port, dia tuh untuk menyamakan COM yang kita pakai. Terus di sini ada connect. Kita akan samakan dulu COM-nya. Nah, di sini saya pakai COM 4. Untuk COM-nya sesuaikan ya dengan COM yang ada di sini. Ini saya COM 4, jadi saya akan pakai COM 4. Setelah itu jangan lupa untuk di-connect. Nah, kita konekkan dulu, terus kita nyalakan untuk LED 1. Nah, ini bisa dilihat untuk LED satunya dia menyala. Oke, sekarang kita nyalakan lampu LED 2, LED 3. Nah, menyala semua. Nah, LED 4 pun, nah sekarang menyala semua, bisa dilihat. Terus kita coba untuk all off atau matikan semua. Nah, dan semua LED pun mati. Nah, terus di sini juga kita akan coba buat fungsi push buttonnya untuk press release-nya. Ini ketika ditekan dia bisa dilihat tampilannya seperti ini. Buat indikatornya, nah indikator si di GUI-nya seperti itu, ketika dia lagi ditekan si lampu indikatornya nyala. Nah, bisa dilihat, dan buat kondisi statusnya pun berganti ya menjadi press. Nah, ini ada buat tombol tambahan, sama aja sebenarnya buat memastikan kalau si lampunya itu dalam keadaan nyala. Oke, ini saja. Oke, dan kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UART merupakan metode komunikasi serial yang sederhana dan banyak digunakan dalam sistem embedded. STM32 dan ESP32 dapat berkomunikasi dengan PC maupun antar microcontroller menggunakan UART. Penggunaan GUI Python mempermudah pengendalian perangkat melalui komunikasi serial. Konsep full duplex dan half duplex menunjukkan perbedaan cara pertukaran data dalam komunikasi serial. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.